Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Gelaran ICTK 2024 kedua yang digelar Universitas Semarang sukses menarik perhatian dari berbagai kalangan di masyarakat. Salah satu pembicara dalam seminar sesi kedua memberikan tanggapannya mengenai pentingnya mengangkat tema tentang krisis yang sedang terjadi di Indonesia. International Conference on Technology, Engineering and Computer Application atau ICTK 2024 yang kedua sukses diselenggarakan Universitas Semarang baru-baru ini dengan menghadirkan dua sesi paralel yang masing-masing digelar di 6 ruangan. Selain menghadirkan keynote speaker ternama dari berbagai negara, diantaranya Profesor Naoki Kobayashi dari Saitama Medical University Jepang dan Profesor Dr. Vinay Risiwel dari Rohilkhan University pada sesi pertama. Konferensi ini juga menghadirkan pembicara lain yaitu Profesor Dr. Ardian Fathur-Rahim dari Universitas Diponegoro dan Dr. Insinyur Andi Kurniawan dari Universitas Semarang pada sesi kedua. Bicara expanded ya, bicara lebih luas lagi gitu. Artinya apa? Mungkin suatu kali tidak diselenggarakan di Jawa Tengah gitu. Mulai cari tempat yang lebih luas seperti Bali misalnya atau tempat lain di Indonesia. Nanti di tahun yang berikutnya lagi bisa keluar negeri. Kenapa? Supaya seimbang nih. Jangan sampai ada banyak sekali konferen-konferen dari luar datang ke kita, sementara kita nggak punya konferen yang datang keluar gitu. Semakin banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi, ini pengenalan terhadap Indonesia akan lebih baik gitu, bahwa kita juga capable mengerjakan seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka terutama dari negara maju. Profesor Dr. Ardian Fathur-Rahim dari Universitas Diponegoro yang juga menjadi pembicara dalam seminar ICTK 2024 sesi kedua menyatakan betapa pentingnya mengangkat tema mengenai krisis yang terjadi di Indonesia, seperti maraknya judi online dan kesehatan mental di kalangan generasi muda. Saya mungkin punya harapan alangkah baiknya mulai diarahkan pada krisis yang saat ini sedang dialami oleh negara kita terkait dengan judi online dan kesehatan mental generasi muda sekarang. Dengan kesuksesan gelaran ICTK 2024 yang kedua ini, diharapkan kedepannya nanti dapat terjalin kerjasama, baik dengan universitas-universitas yang ada di Asia Tenggara maupun lebih luas lagi. Rutin digelar setiap setahun sekali, Pramusyawarah Kerja diharapkan bisa menjadi jembatan bagi orma-orma yang ada di Universitas Semarang agar bisa menjalankan program kerja yang sudah dipersiapkan untuk tahun 2025 mendatang. Dewan Mahasiswa Universitas Semarang menggelar Pramusyawarah Kerja yang rutin diselenggarakan setiap setahun sekali di Auditorium Insinyur Wijatmoko baru-baru ini. Tujuan utama diadakannya kegiatan ini selain untuk menyusun program kerja dari Orma yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang, juga diharapkan bisa menghasilkan prestasi dari Orma ke depannya. Wakil Rektor 2 USM Dr. Titin Winarti Eskom MM menyatakan kegiatan ini sangat penting karena dengan terbentuknya budaya berorganisasi ini akan menumbuhkan soft skill dari mahasiswa. Harapan saya adalah akan menghasilkan satu prestasi-prestasi di kemahasiswaan ini, baik itu di tingkat nasional, internasional gitu ya. Kemudian juga terbentuknya satu budaya atau budaya akademik ya, budaya berorganisasi gitu ya. Sehingga itu akan bisa menciptakan soft skill bagi adik-adik yang berorganisasi di sana. Sementara itu, Presiden Mahasiswa USM Asurafirai mengungkapkan, musyawarah kerja menjadi wadah bagi organisasi-organisasi di USM dalam menyampaikan program kerjanya. Dengan adanya kegiatan ini, Presma USM menyoroti pentingnya arah gerak organisasi kemahasiswaan USM melalui hasil musyawarah yang didapat. Hal tersebut juga nantinya menjadi penentu dalam pemilihan presiden mahasiswa dan ketua Dewan Mahasiswa terpilih. Pramusyawarah kerja ini kan persiapan sebelum pada akhirnya nanti kita melakukan musyawarah kerja organisasi kemahasiswaan Universitas Semarang. Saya sendiri selaku Presiden Mahasiswa, saya sangat berharap bahwa dalam pramusker maupun nantinya musker, saya harap bahwa adanya dialektika, adanya perdebatan yang secara substansi lebih kepada tujuan dari musker itu sendiri, yang dimana akan ada pembahasan-pembahasan terkait dengan arah gerak organisasi kemahasiswaan di Universitas Semarang, dan juga nantinya ada penetapan maupun pengesahan
konstitusional dan juga Presiden Mahasiswa terpilih dan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Semarang. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menangkap seorang buronan kasus korupsi yang masuk daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Tersangka ditangkap di Kabupaten Demak setelah sebelumnya 2 kali lolos dari sergapan tim intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Adalah Sukemi Haji, tersangka kasus korupsi yang berhasil ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Tinggi Jateng bersama Kejaksaan Negeri Demak. Sukemi Haji ditangkap di sebuah rumah di Jalan Lengkong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak setelah hampir 1 tahun menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Sukemi diduga terlibat korupsi pembangunan ruko Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Cabang Pontianak dengan kerugian 2,5 miliar rupiah. Asisten Intelijen Kejati Jateng, Freddy Simanjutak menjelaskan, yang bersangkutan ditetapkan DPO sejak tanggal 10 Maret 2023. Sejak ditetapkan sebagai DPO, Sukemi sempat 2 kali muncul di Demak namun berhasil lolos saat akan ditangkap. Dapat dari Kasih Intel Demak bahwa terhadap yang bersangkutan telah berapa kali Pak? 2 kali ya? Sudah 2 kali akan dilakukan penangkapan. 2 kali akan dilakukan penangkapan. Namun Kejaksaan Tinggi Kalimantan selalu lolos. Kenapa lolos? Ya mungkin karena kurang koordinasi antara Kejati Kalbar dengan Jawa Tengah. Nah baru tadi malam sudah ada komunikasi sehingga dari Kejati Jawa Tengah tadi malam berkoordinasi untuk melakukan penangkapan. Dan kami setelah itu kita berkoordinasi dan melakukan penangkapan dan yang bersangkutan berhasil kita amankan. Itu yang karena hasil kerjasama dengan Kejati Jawa Tengah dengan Kejari Demak. Setelah berhasil ditangkap oleh tim intelijen Kejati Jawa Tengah, Sukemi akan diserahkan kepada penyidik Kejati Kalimantan Barat dari Semarang. Tak ada salahnya mencoba mempelajari budaya daerah lain, seperti yang dilakukan oleh puluhan masyarakat Semarang yang belajar tari jejer gandrung, tarian khas Banyuwangi, Jawa Timur. Bertempat di Taman Indonesia Kaya, puluhan peserta dengan antusias belajar gerakan-gerakan dasar tari jejer gandrung. Selama hampir 2 jam, mereka dengan seksama mempelajari dan mempraktikkan tari jejer gandrung yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tetanggung-tanggung mereka belajar langsung dari ahlinya, yakni para penari Padepokan Alang-Alang Kumitir Banyuwangi. Pendiri Padepokan Alang-Alang Kumitir Punjul Ismuwardoyo menjelaskan, kegiatan yang bertajuk menari di taman ini merupakan upaya pelestarian sekaligus memperkenalkan seni budaya tradisi Nusantara. Harapannya baik masyarakat Semarang ataupun Banyuwangi bisa saling belajar dan saling mengenal budaya masing-masing, sehingga nantinya bisa mencintai budaya sesama anak bangsa. Kami memberi materi tentang tari jejer gandrung yang merupakan upaya pelestarian seni tradisi. Alhamdulillah pesertanya cukup antusias dari teman-teman masyarakat Semarang. Dan poinnya adalah kami berupaya untuk melakukan upaya pelestarian, memperkenalkan seni budaya tradisi budaya Nusantara. Lalu perbedaannya Mas ketika masyarakat Semarang ya, mereka kesulitannya apa dalam mempelajari tari? Ya, untuk teman-teman penari Semarang tentu kesulitannya kalau dengan tari Banyuwangi tentang ketukan. Karena kalau tari Jawa termasuk Semarang itu kan lembut, nah, Banyuwangi ini keras, cepat ketukannya, tap sehingga di situ sehingga para peserta biasanya tertinggal. Nah, kalau tentang hafalan saya pikir sama aja. Jadi mereka lebih pada tertinggal dalam hal ketukan-ketukan karena kalau Banyuwangi cepat. Harapannya Pak dengan masyarakat Semarang, Jawa Tengah belajar tari-tari? Ya tentu kita saling belajar, kita saling mengenal, saling mengalami. Mudah-mudahan teman-teman Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya mau belajar tentang tari Banyuwangi. Tentu kami juga akan belajar tari Semarang, tari Jawa gitu. Supaya kita bisa saling mengenal, saling mencintai sesama anak bangsa. Sementara itu banyak peserta yang mengaku mengalami kesulitan mempelajari gerakan tari jejer gandrung. Meski begitu kegiatan ini disambut positif oleh peserta, seperti halnya 2 peserta yakni Hairunisa Zafira dan Tiara Amanda Salsabila. Keduanya mengaku cukup kesulitan dalam mengimbangi tempo tari jejer gandrung. Namun keduanya merasa senang bisa mendapatkan pengalaman baru. Senang ya, karena bisa pengalaman-pengalaman jejer gandrung yang dulu viral itu ya. Kita juga penasaran gimana sih apa tariannya, ternyata rada susah
Harapannya gimana nih abis latihan? Harapannya sih mungkin apa ya? Itu kali ya. Bisa belajar lebih dalam lagi untuk pelajari apa budaya-budaya Indonesia gitu. Apa ini Banyuwangi ya? Iya, Banyuwangi. Dari Semarang mengabarkan. Ratusan relawan santri Gayeng Nusantara Grobogan menggelar tasyakuran atas kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tat Yassin di Pilkada serentak 27 November lalu. Relawan santri Gayeng Nusantara atau SGN Kabupaten Grobogan mengadakan tasyakuran atas kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tat Yassin di Pilkada serentak 27 November 2024 lalu. Tasyakuran dilaksanakan di markas besar SGN di Desa Gatak, Pulau Kulon, Kecamatan Kabupaten Grobogan Sabtu malam. Hadir dalam acara tersebut pengurus inti Korcap serta para relawan SGN se-Kabupaten Grobogan. Ketua SGN Grobogan Kiai Homaidi menyatakan SGN merupakan relawan murni Gus Yassin, mengatakan bahwa ketidakhadiran Gus Yassin saat tasyakuran ini dikarenakan Gus Yassin ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Hanya kita mendengarkan arahan Gus Yassin di acara meeting Zoom. Apa ini, Pak? Ini dalam rangka tasyakuran Bapak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin yang beliau telah terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 25-29. Harapannya apa, Pak? Harapannya beliau nanti bisa rawuh dan ketemu langsung pada semua relawan dan pada semua santri sehingga bisa untuk masyarakat atau relawan ini bisa menyampaikan keinginan-keinginan ataupun beberapa program-program yang telah beliau canangkan. Harapannya Pak, relawan itu Pak? Harapannya dari semua relawan khususnya untuk Madrasah Diniyah dan Guru Madin dan TPQ untuk memberikan insentif yang ketika beliau menjabat itu diberi sehingga nanti bisa berlanjut sampai beliau menjabat lagi. Dia nggak hadir, relawannya gimana Pak? Ya, nyesel atau gimana Pak? Ya nggak hadir karena beliau harus menghadiri tempat yang lain ataupun karena kesibukan beliau juga sama untuk menghadiri acara syukuran ini. Ada berapa kabupaten Pak yang ikut? Ini adalah diadakan syukuran Ahmad Lutfi dan Tat Yassin itu dari 35 kabupaten dan kota madya se-Jawa Tengah secara serentak. Para relawan berharap nantinya program-program Gus Yassin untuk kepentingan umat bisa segera terlaksana. Akibat cuaca buruk, ratusan penumpang kapal penyeberangan Karimun Jawa di Pelabuhan Kartini, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terpaksa gagal berangkat. Tingginya gelombang di jalur penyeberangan mencapai 1,5 meter sampai 2,5 meter, membuat kapal tidak berani berlayar. Jumat pagi, ratusan wisatawan dan warga lokal Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah harus menelan kekecewaan karena gagal berlayar ke Pulau Karimun Jawa untuk berlibur maupun pulang kampung. Pasalnya PT Pelayaran Sakti Inti Makmur mengeluarkan surat pengumuman sekira pukul 9 WIB bahwa kapal ekspres Bahari 1C tidak dapat berlayar. Hal tersebut berdasarkan surat pengumuman Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Tanjung Emas Stasiun Radio Pantai GMDSS Jepara, bahwa sejak kemarin tinggi gelombang di perairan Karimun Jawa bagian barat KMA dan bagian timur KMA sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Salah satu penumpang kapal ekspres Jafran mengatakan bahwa dirinya harus menunda keberangkatannya ke Pulau Karimun Jawa karena cuaca buruk. Dirinya ke Pulau Karimun Jawa rencananya akan menghabiskan waktu libur akhir tahun. Untuk mengobati rasa kecewa, wisatawan asal Singapura itu pun harus mengalihkan perjalanannya liburan ke Yogyakarta karena batal pergi ke Karimun Jawa. Dia pun tidak mengetahui jika cuaca buruk kapal penyeberangan ke Karimun Jawa tidak bisa melakukan penyeberangan. Ditunggang apa ya? Ditunda ya keberangkatannya. Ya. Rencana mau kemana? Mau ke Karimun Jawa. Untuk liburan? Untuk liburan ya. Berapa hari rencananya? 3 hari 2 malam. 3 hari. Nah ini dibatalkan, setelah itu bagaimana? Kami ke Jogja terus. Oh kembali ke Jogja ya. Ke Jogja saja? Ya. Oh. Dari mana Pak? Dari Singapura. Ya. Oh. Berapa lama? Kami sampai 30 November hingga 14 Desember di Indonesia. Merantau di Jawa lah. Ya dari Malang kami ke Bromo, Semarang, dan ke Jogja, dan mau ke Bandung dan Jakarta. Ya. Jadi sebelumnya tidak tahu kalau cuacanya buruk. Oh, nggak tahu. Kita tahu lah Desember
Desember musim hujan, tapi coba aja. Ya. Rencananya juga akan ke sini lagi atau bagaimana? Tengoklah gimana in the future, I don't know. Pak, ini tadi berarti tahunnya nggak jadi berangkat baru saat ferinya tadi dia bilang cancel. Hal senada juga diungkapkan oleh Ngatno, warga asli Kemocan, Karimun Jawa, yang juga tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Ngatno mengatakan bahwa hari ini berencana pulang ke rumah setelah ke kota untuk mengantarkan ibunya yang sedang berobat. Sampai saat ini dirinya masih menunggu pemberitahuan kembali untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Pulang ya Mas? Iya. Oh, rencananya mau pulang hari ini jadi? Hari ini. Ngapain Mas pulang Mas? Ya mudik sih. Mudik? Ya. Untuk tahun baruan ya? Ya. Jadi gagal nggak bisa berangkat ya? Iya. Lah ini rencana mau pulang ke sana di hari apa ya? Nggak tahu, kurang tahu sih. Ada pemberitahuan dari kapal di Express. Jadi nunggu ya? Nunggu. Sementara itu, Kepala Seksi Kepelabuhanan Dinas Perhubungan atau Dishub Jepara, Lutfi Fuadi mengatakan bahwa memang untuk kapal penyeberangan ke Karimun Jawa ditunda sementara lantaran cuaca buruk. Ada 2 kapal yang tidak berangkat, yaitu kapal Ekspres Bahari 1C dan KMP Sikinjai. Dia menjelaskan bahwa penundaan keberangkatan itu berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Tinggi gelombang di jalur penyeberangan tersebut antara 1,25 hingga 2,5 meter. Disebabkan karena cuaca yang buruk yang tidak memungkinkan untuk pelayaran. Nah, itu tadi dari informasinya navigasi, ketinggian ombak di sekitar Pelabuhan Tanjung Jati, sekitar perairan sana itu sekitar 3 meter, dan kecepatan anginnya itu juga di atas 20 knot. Jadi itu membahayakan untuk pelayaran. Jadi untuk jadwal KMP Sikinjai yang jam 7 pagi sama Ekspres Bahari 1C jam 9 tadi ditunda semua demi keselamatan. Ini penundaannya hari ini saja atau bagaimana? Untuk sementara penundaan hari ini saja. Kita kan tidak tahu besok pagi cuacanya gimana. Pak, ini penumpang yang nggak bisa berangkat nanti bagaimana Pak? Ya. Untuk penumpang KMP Sikinjai tadi ada sekitar 57 orang. Itu kebanyakan yang warga Karimun itu di reschedule karena memang harus pulang lah mereka. Nah, kalau wisatawan begitu mereka mengetahui cuacanya sudah mulai memburuk, banyak yang membatalkan kunjungan ke Karimun dan direfund. Sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan pelayaran akan kembali dibuka karena pihaknya masih menunggu informasi terbaru dari BMKG dan Syah Bandar setempat untuk bisa melakukan pemberangkatan kapal. Akibat penundaan ini, 157 calon penumpang harus menunda keberangkatannya. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, pembuatan minuman anggur di Turki melonjak pesat dengan ratusan produsen baru bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini bertentangan dengan kebijakan Islamis dan konservatif Presiden Erdogan yang menerapkan pembatasan dan pajak atas alkohol. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Manisa di Turki, anggur sudah ditanam selama berabad-abad. Potensi anggur yang unik memikat Fulya Acunca dan suaminya asal Spanyol, Jose Hernandez González, untuk terjun ke usaha pembuatan anggur. Anggur dengan label Heraki mereka adalah bagian dari lonjakan produksi anggur skala kecil. Jumlah produsen skala kecil baru melonjak menjadi sekitar 200 dari hanya segelintir produsen 1 dekade lalu. When I came to Turkey, I was really surprised about the biodiversity of different grape varietals. This is one of the countries with many different grape varieties in the world. They have different characters to make different kind of wines. One of our main ideas here at Heraki was that, to make wines for those local grape cultivars. Dalam 5 tahun, produksinya meningkat dari sekitar 2.000 menjadi 20.000 botol. Menurut mereka, ini adalah tantangan tersendiri.
Sejak partai yang berakar pada Islam milik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkuasa, pajak alkohol telah melonjak menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, yakni sebesar 65%, dengan semakin ketatnya pembatasan produksi, penjualan, dan iklan anggur. We have some problems, some so huge pressures on us. I mean, it's not easy at all. It's funny, it's really good for us. We love make wine, but it's not easy at all. Otoritas penyiaran Turki kini melarang gambar alkohol di televisi. Di sebagian besar wilayah Turki, sulit mendapatkan lisensi alkohol. Sementara pada saat yang sama, iklan pemerintah yang mempromosikan pariwisata Turki di luar negeri menyoroti anggur negara itu. Sebagian besar industri anggur berada di tempat wisata. Menurut pakar industri, wisatawan membantu mendorong permintaan dan meningkatkan reputasi varietas anggur Turki yang unik. İyi fiyatlandırabilmeye başladılar şaraplarını. Ve bundan para kazanılmaya başlandı yani. Her şeye rağmen uluslararası ilgi var. Fakat bu bir ekonomi yaratmıyor şu anda. Çünkü çok küçük. Bunun pazarlamasını yapabilmek için daha büyük desteklere ihtiyacınız var. Yani bu tek başına olacak bir şey değil. Özellikle şarap üreticilerinin de bir araya gelmesi lazım. Ada upaya yang berkembang untuk mempromosikan anggur Turki di luar negeri seiring meningkatnya selera konsumen internasional. Anggur Heraki dikonsumsi di restoran ternama di Eropa dan sudah memperoleh kesepakatan dengan distributor Jerman. Tapi pembuatan anggur di Turki tetap menjadi bisnis yang rumit. One day we are so happy to make wine here, and we are thinking about increase the volume and make other things, but maybe other day we decide to close all and to go, and so it's not so easy here. Seperti banyak produsen baru anggur yang jumlahnya terus bertambah, Jose dan Fulya beroperasi dengan penuh ketidakpastian. Namun untuk saat ini, mereka yakin masih memiliki masa depan karena uniknya tanaman anggur asal Turki. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.